بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصح الأسانيد. Setelah kita menjelaskan definisi sanad, maka kita masuki pembahasan yang berikutnya yang masih berhubungan tentang pembahasan sanad yang dikenal dengan istilah ashahul asanid, sanad yang paling sahih. Alhasil telah dinukilkan dari sebagian para ulama, ada yang menyebutkan secara mutlak bahwa sanad ini adalah sanad yang paling sahih. Bahkan ada yang menisbahkan sanad yang paling sahih di dunia, ashahul asanid di dunia. Namun sebagian dari para ulama tidak menghendaki untuk menyebutkan secara mutlak istilah ashahul asanid, lalu dikatakan bahwa itu adalah sanad yang paling sahih di dunia. Namun mereka membolehkan untuk menyebutkan sanad yang paling sahih dikhususkan dengan sesuatu seperti sahabat atau negeri atau dalam satu permasalahan tertentu. Dan pendapat yang kedua inilah yang paling benar, bahwa kita tidak boleh menghukumi satu sanad dengan sanad yang paling sahih secara mutlak, namun kita hukumi muqayyad. Ya. Dan kita mengatakan sanad yang paling sahih jika dinisbahkan kepada perawi tertentu, sahabat tertentu. Qala rahimahullah ta'ala: wa tahqiqu annahu la yuhkam li isnadin muayyanin bi kaunihi ashahhal asanid. Tahqiq, yakni yang hak, bahwa tidaklah dihukumi sanad tertentu bahwa dia sebagai sanad yang paling sahih, maksudnya di dunia. Sanad yang paling sahih secara mutlak. Wa innama yuhkamu lahu bidzalika binisbati ila as-sahabi awil baladi awil mawdu'. Akan tetapi boleh dihukumi bahwa ini adalah sanad yang paling sahih dinisbahkan kepada sesuatu yang telah tertentu seperti sahabat. Kita mengatakan sanad yang paling sahih dari riwayat Abdullah bin Umar, sanad yang paling sahih dari riwayat Abu Hurairah, sanad yang paling sahih dari riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As,
awil balad, ataukah negeri tertentu. Sanad yang paling sahih indal Hijaziyin, menurut ahlul Hijaz. Sanad yang paling sahih menurut ahlul Kufah, menurut ahlul Basrah. Awil maudhu', atau dalam permasalahan tertentu. Nah, seperti misalnya mereka mengatakan sanad yang paling sahih tentang ru'yatullah, hadis melihat Allah Subhanahu wa taala. Sanad yang paling sahih yang menjelaskan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ila sama'id dunya dan yang lainnya. Nah, yang demikian ini boleh. Wa huwa ar-rajih fi hadhihi al-mas'alah. Nah, fa yuqalu asahhu asanidi Abi Bakr. Sanad yang paling sahih yang diriwayatkan dari jalurnya Abu Bakar As-Siddiq. Asahhu asanidi ahli al-Hijaz. Sanad yang paling sahih dari jalur riwayatnya Ahlul Hijaz, ini balad. Asahhu asanidi hadits nuzul, sanad yang paling sahih yang diriwayatkan berkenaan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Waqad dzakaru asahhal asanid binisbati ila sahabati faminha. Mereka telah menyebutkan sanad yang paling sahih yang dinisbahkan pada sahabat. Di antaranya asahhul asanid ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah. Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah. Ada juga menyatakan Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Walhasil terkadang lebih dari satu ya kawan. Ya. Disebutkan Ahmad Syakir bagi antum yang ingin merujuk tentang asahul asanid lebih rinci, antum merujuk ke kitab Al-Ba'ithul Hadits Ahmad Syakir rahimahullah taala. Di sana antum akan dapatkan asahul asanid disebutkan secara meluas. Asahhul asanid ila Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Malik an-Nafi' an Ibn Umar. Silsilah inilah yang diunggulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Silsilah ini beliau namakan silsilatul zahab, sanad yang paling sahih di dunia. Apabila Imam Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, maka seakan-akan antum mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa asahhul asanid ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sanad yang paling sahih dari jalur riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu an, Malik an Az-Zuhri an Anas. Demikian pula Hammad bin Salamah an Thabit Al-Bunani an Anas radhiyallahu taala anhum. Wa asahhul asanid ila Aisyah radhiyallahu anha, Hisham ibn Urwah an Abi, man Abu ya ikhwan? Urwah ibn Zubair al-Makki an Aisyah. Wa asahhul asanid ila Abdullah ibn Mas'ud
إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس وأصح الأسانيد إلى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. Alhasil bahwa ini sebagian ya ikhwan, sebagian dari asahul asanid yang disebutkan oleh para ulama. Selengkapnya antum bisa lihat dalam Al-Ba'ithul Hadith. Dia disebutkan yang lain dalam Tadribur Rawi. Namun Ahmad Syakir menyebutkan lebih banyak. Kadang-kadang juga disebutkan asahul asanid dari silsilah Ahlul Bait, Ahlul Baitin Nubuwah. Nah, namun tentunya perlu dicek kembali tentang kebenaran riwayat dari orang-orang yang meriwayatkan dari mereka. Walhasil bahwa para ulama menyebutkan tentang asahul asanid. Yang di antara faedah yang bisa kita ambil ya ikhwan tentang penyebutan asahul asanid adalah tarjih. Kita bisa merojihkan antara satu sanad dengan sanad yang lain jika terjadi pertentangan. Kalau terjadi pertentangan antara dua riwayat dari seorang sahabat, maka di antara salah satu sisi pentarjihan bahwa sanad yang disebutkan oleh para ulama sebagai asahul asanid lebih kuat daripada sanad yang tidak disebutkan padanya asahul asanid. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil tashil fil bahth, memudahkan kita untuk membahas. Makanya sebaiknya bagi ikhwan sekalian untuk menghafal yang namanya asahul asanid dihafal. Kenapa? Karena ini akan memudahkan kita dalam pembahasan takhrijul hadis. Apabila kita sudah mengetahui misalnya bahwa asahul asanid an Aisyah adalah Hisham bin Urwah dari dari bapaknya Urwah bin Zubair dari Aisyah. Kita tidak perlu lagi membahas siapa itu Hisham bin Urwah, siapa itu Urwah, tidak perlu dibahas. Sudah jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang terpercaya karena mereka termasuk para perawi yang disebut riwayat mereka sebagai asahhu al-asanid. Ya ikhwan. Demikian pula yang lainnya. Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah. Ketika kita sudah menghafal bahwa ini asahul asanid, kita tidak perlu lagi memeriksa ya, bagaimana kedudukan riwayat Zuhri dari Sa'id bin Musayyib. Jangan-jangan terjadi pembicaraan. Karena kita sudah menghafal, mengetahui bahwa ini asahul asanid, kita tidak membahas lagi itu. Yang kita bahas adalah bagian bawah dari murid Az-Zuhri dan seterusnya. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan asahul asanid, tawthiqun dhimni. Ya. Ketika kita menyifatkan sanad tersebut sebagai asahul asanid, maka kelaziman dari itu bahwa perawi-perawi yang terdapat dalam riwayat tersebut thiqat. Mereka jelas adalah perawi yang thiqah. Ini dinamakan tawthiq dhimni. Ya, mereka menthiqahkan ya, walaupun secara tidak langsung ya. Mereka hanya mengatakan asahul asanid. Dan tidak dikatakan suatu sanad sebagai asahul asanid kecuali apabila perawi-perawi yang terdapat pada masing-masing dari tabaqah sanad tersebut adalah perawi yang thiqah.
Demikian pula faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari istilah mereka ashabul asanid, bahwa seorang perawi ya ketika meriwayatkan dari gurunya di dalam sanad yang disebutkan padanya ashabul asanid, menunjukkan bahwa murid tersebut paling thiqah meriwayatkan dari gurunya. Murid tersebut adalah murid yang paling thiqah, yang paling terpercaya apabila meriwayatkan dari gurunya. Seperti Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah. Ini ashabul asanid. Berarti apa? Az-Zuhri min athbatin nas fi riwayat an Sa'id bin Musayyab. Termasuk perawi yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Musayyab. Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Berarti Imam Malik perawi yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari Nafi'. Nafi' perawi yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Malik an Az-Zuhri an Anas wa hakadha. Demikian seterusnya. Nah, dan ini juga hal yang penting bahwa ketika disebutkan bahwa sanad tersebut ashahul asanid, tentunya juga perlu ditinjau penyandaran tersebut kepada perkataan para ulama yang lain. Kadang-kadang terjadi khilaf. Bahkan terkadang ada sanad yang disebutkan itu ashahul asanid padahal sanadnya lemah. Ya, seperti ada yang menyandarkan ashahul asanid riwayatnya Muhammad bin Ishaq. Ya, dari fulan. Padahal Muhammad bin Ishaq seorang mudallis. Tidak diterima riwayatnya kecuali apabila dia mengatakan dengan bentuk tasrih bitahdits, haddatsana atau sami'tu. Sehingga kita pun harus meneliti tentang kebenaran ucapan ashahul asanid ini. Wa amma riwayat Amr ibn Shu'aib an abihi, Shu'aib an jaddihi, ay jaddi abihi Shu'aib. Ada sanad yang masyhur yang sering terdapat dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad. Ada riwayat yang dikenal dengan riwayatnya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Nah, Amr bin Shu'aib ini nama lengkapnya bernama Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah ibni Amr ibn al-As. Ya, Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari kakeknya. Amr. Ketika disebutkan Amr an abihi an jaddihi. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. An abihi, dhamir kembali ke mana ya ikhwan? Abi Amr. Berarti Abu man? Shu'aib. Berarti Amr an Shu'aib an jaddihi. Dhamir kembali ke mana? Kalau kita mengatakan dia kembali kepada Amr, berarti jaddu Amr siapa? Muhammad.
Muhammad bukan sahabi, berarti hadis mursal. Naam. Antum ya ikhwan. Dan inilah kekeliruan sebagian dari para ulama yang menyatakan bahwa hadis ini munqati', hadis ini terputus. Padahal yang sahih bahwa jadduhu kembalinya kepada Syuaib. Jaddu Syuaib, bukan jaddu Amr. An abihi Abi Amr, an jaddihi jaddi Abi Amr. Jaddi Abi Amr, yakni jaddi Syuaib. Dan jaddu Syuaib adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, sehingga nampak bahwa riwayat ini bersambung. Sebab Amr telah meriwayatkan dari ayahnya dan Syuaib telah mendapatkan kakeknya dan meriwayatkan hadis-hadis dari kakeknya. Maka yang benar bahwa jadduhu kembali kepada jaddu Syuaib. Wa huwa Abdullah bin Amr bin Al-As. Fabalagha ba'dhum hatta ja'alahu min asahhil asanid. Nah, sebagian mereka berlebih-lebihan dalam menyifatkan sanad ini. Bahkan ada yang menjadikannya sanad ini sebagai asahhul asanid. Wa laysa bisahih. Wa raddaha ba'dhum. Sebagian mengatakan munqati'. Sebagian mengatakan bahwa sanad ini terputus dengan alasan bi anna Syuaiban lam yudrik jaddahu fa yakunu munqati'an. Bahwa Syuaib tidak bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As sehingga dia munqati'. Dan kedua pendapat ini laisa bisahih. Sanad Amr bin Syuaib an Nabi an Jaddih bukan asahhul asanid. Demikian pula bukan sanad yang sampai kepada tingkatan dilemahkan. Namun ini tengah-tengah. Amr bin Syuaib an Nabi an Jaddih riwayatun hasanah. Riwayatun hasanah. Sama seperti riwayat Bahz bin Hakim bin Muawiyah an abihi an jaddih. Juga riwayat yang hasan. Nah, tidak sampai kepada sahih. Apalagi untuk dikatakan bahwa ini asahhul asanid. Warrajihu annaha sahihatun wa maqbulah. Yang rajih bahwa ini sahih maqbulah. Yani diterima. Ya. Jumhur ulama menyatakan silsilahnya hasan. Qala al-Bukhari. Berkata Imam al-Bukhari, ra'aitu Ahmad bin Hanbal wa Ali bin al-Madini wa Ishaq bin Rahuyah wa Aba Ubaid, yani Al-Qasim bin Sallam wa ammat ashabina yahtajjuna bi hadits Amr bin Syuaib an abihi an jaddih ma tarakahu ahadun minal muslimin. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, aku telah melihat Ahmad bin Hanbal, Ali ibn al-Madini, Ishaq bin Rahuyah, Abu Ubaid, dan keumuman dari ashabul hadis, mereka semuanya berhujjah dengan hadisnya Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya. Tidak seorang pun dari mereka, dari kaum muslimin yang meninggalkannya. Qala al-Bukhari, lalu beliau melanjutkan ucapannya, kata Bukhari, manin nasu ba'dahum, siapa lagi manusia setelah mereka? Yani kalau mereka sudah menerima riwayatnya Amr bin Syuaib an Nabi al-Jaddih, lalu mengapa kita meninggalkan? Ya, maka ini merupakan ungkapan dari Imam Bukhari bahwa beliau tidak menolak riwayat ini, beliau menerimanya dan bahkan meriwayatkan dari keumuman dari ashabul hadis bahwa mereka berhujjah dengan riwayatnya Amr bin Syuaib an abihi an jaddih. Namun di samping Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menerima riwayat ini dan menjadikannya sebagai hujjah, namun antum tidak akan mendapatkan satupun sanad ini dalam sahih beliau. Tidak terdapat dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berusaha untuk memasukkan di dalam
kitab sahihnya yang paling sahih. Ya, dari sanad yang beliau ketahui bahwa sanad tersebut yang paling sahih dari apa yang beliau miliki. Sehingga riwayat Amr bin Shu'aib walaupun diterima ya sanad riwayatnya tersebut, namun tidak memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dalam kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Makanya tidak terdapat sedikit pun sanad ini dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa amma radduha bi anna Syu'aiban lam yudrik jaddahu famardud. Adapun mereka yang mengatakan ditolaknya riwayat ini karena Syu'aib tidak mendapatkan kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr. Pendapat ini tertolak. Bi annahu qad thabata sama'u Syu'aib min jaddihi Abdullah. Yang benar bahwa telah sahih Syu'aib telah mendengarkan dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As. Falaysa fihi inqita'un hina idzin, sehingga tidak terjadi inqita', tidak terputus riwayat ini. Faqala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, a'immatul Islam wa jumhurul ulama yahtajjuna bi hadithi Amr ibn Shu'aib idza sahha an-naqlu ilayhi. A'immatul Islam dan jumhur ulama mereka berhujjah dengan hadis Amr bin Shu'aib apabila telah sahih penukilan yang sampai kepada sanad ini. Ini maksudnya apabila telah sahih riwayat di bawahnya Amr ya, sampai kepada Amr bin Shu'aib, maka para ulama berhujjah dengan riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi tersebut. Nah, baik. PR buat antum ya kawan. Masing-masing dari antum mendatangkan riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Antum dalam Jami' at-Tirmidzi, Tariq dari Tirmidzi. Antum dari Nasa'i, antum dari Ibn Majah, antum dari Abu Dawud, antum dari Sunan Ad-Darqutni, antum dari Ibn Hibban, apa lagi yang masih ada? Di maktabah. Apa yang masih tersisa? Antum silsilah al-hadits sahihah. Apa lagi ya kawan? Saya Muslim? La. Bahasanya tidak termasuk. Tidak ada. Nah, sampai di mana antum? Nah, Musnad Ibnul Ja'ad ada di maktabah, iya kan? Darimi ada enggak? Ada. Anta Darimi. Belum ada. Nah, Anta Mustadrak Al-Hakim. Salman. Mustadrak Al-Hakim. Anta Fauzan. Siapa yang belum? Antum belum? Antum nukil
pendapat para ulama yang menerima riwayat Amr bin Shu'aib dan yang menolaknya. Dari Tahdzibut Tahdzib, Jarh wa Ta'dil dan yang lain-lain, kumpulkan. Nah, apa lagi? Kitab apa lagi ya, kawan? Hah? Mata enggak ada. Mata Imam Malik lebih tinggi tingkatannya daripada Amr bin Shu'aib. Musnad Abd bin Humaid enggak ada di situ. Ada. Cari dari Nailul Awtar. Cari dari Nailul Awtar. Nah. Tapi insyaallah يوم ايش؟ يوم الثلاثاء. إلى هنا. تفضلوا حفظكم الله.